Baik, kita sudah hadir semua pada malam hari ini. Pertama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan berdemonstrasi kontekstual di modul 2.3. Perkenalkan, saya Franciscus Saverius dari SMP Negeri 1 Sipora Utara. Dalam hal ini peran saya sebagai supervisor dan rekan saya. Juprial Sago sebagai coach, saya guru SMP Kristen Cahaya Bangsa, dan sahabat saya Bayu Primana sebagai koci dari SD 13 Tua Pejat. Baik, luar biasa sekali. Kita ucapkan salam guru penggerak. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Baik, terima kasih banyak. Kita akan mulai bersama dengan coach saya. Selamat malam, Bapak Jub. Apa kabar pada malam hari ini, Pak? Selamat malam, Pak Frans. Kabar baik, Bapak bagaimana? Luar biasa sekali. Saya pikir kita dalam suasana kebahagiaan yang sama pada malam hari ini ya, Pak ya. Boleh berjumpa di dalam dunia virtual, Pak. Iya, iya. Baik, Bapak. Oh, saya lihat atau saya dengar akan melaksanakan praktik coaching ya, Pak ya. Dengan Bapak Bayu Primana. Apa betul, Pak? Iya, benar Pak, benar. Oh, begitu. Sebelum melaksanakan coaching, bolehlah ya, saya pikir kita bertanya-tanya sebentar mengenai apa yang nanti mau Bapak praktikan, Pak. Sangat boleh, Pak Guru. Jadi, nanti ketika praktik coaching berlangsung itu, Pak, saya sebagai supervisor atau observer akan mengamati dan menilai, Pak ya. Ya, ada beberapa nanti bagaimana rubrik penilaian yang akan Bapak gunakan. Menggunakan alur apa nanti kira-kira. Jadi saya juga akan melihat nanti Pak, rubrik penilaian apa yang nanti akan Bapak gunakan Pak, kira-kira. Kalau untuk rubrik penilaian Pak, saya menggunakan indikator dari tahapan tirta yang terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Begitu ya Pak ya. Jadi nanti saya juga akan menilai dari poin ini apakah sesuai dengan alur tirta begitu Pak ya. Iya. Jangan lupa nanti Pak, ya kita juga harus mengacu kepada nanti prinsip coaching ya, kemitraan, ya proses kreatif dan memaksimalkan potensi nanti di sana Pak ya. Nanti kompetensi coaching apa yang ingin Pak Jupriya Saugo nanti kembangkan Pak? Kalau dari segi kompetensi, saya akan mengembangkan kompetensi memberi pertanyaan yang berbobot, Pak, yang Baik. bersifat terbuka tentunya, agar nantinya coach pada saat menjawab bisa berpikir langkah-langkahnya, agar dia bisa mengambil langkah yang akan diambil nantinya. Oh begitu ya Pak ya. Jadi nanti bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bapak observasi nanti Pak pada waktu pelaksanaan itu? Saya akan mengarahkan coach supaya lebih berpikir lagi dan menggali gagasan atau ide-idenya. Begitu, Pak. Baik, baik. Berarti lebih spesifiknya Bapak akan mengarahkan coach untuk ya berpikir lagi ya dan menggali ide-idenya. Betul begitu Pak ya? Ya, sangat betul, Pak. Jadi nanti indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang Bapak inginkan nanti apa kira-kira Pak? Kalau tujuan yang dicapai tentu bagaimana si coach ini bisa mampu mencari solusinya, tentunya solusi dari persoalan
Kalau ada hal-hal yang yang dirasa kurang tepat, tentunya bagaimana dia bisa mengambil tindakan untuk mencari solusi tersebut. Baik, Pak. Jadi untuk hal ini ya kita sudah dapatkan di supervisi ini, Pak, ya. Jadi baiklah, terima kasih atas jawaban Bapak, Pak Jubrial yang udah berikan, sampaikan kepada saya. Sekarang saya beri kesempatan untuk memulai praktik coaching Bapak dengan Bapak Bayu Primana. Baik, Silakan, Pak. baik Pak, terima kasih. Halo, selamat malam Pak Bay. Ya, selamat malam Pak Jub. Bahagia sekali saya lihat malam ini meskipun sudah mau larut malam ini ya. Hai, itulah Pak Jub. Walaupun larut malam tetap kita sedikit bahagia Pak Jub. Dan bahagia juga ketemu Pak Jub pada malam hari ini Pak Jub. Sama-sama, biasanya kita ketemu langsung ini ya, tapi momen-momen berbeda bisa kita video conference ya. Iya, betul Pak Jub. Keadaan keluarga bagaimana? Sehat Pak? Alhamdulillah keluarga sehat semua Pak Jub. Ya Kalau ya. keluarga Pak Jub gimana? Sehat? Sehat Pak. Semua sehat. Sehat. Pekerjaan Bapak masih mengajar di SD atau sudah pindah di SMP? Belum sih Pak Jub, masih di SD, masih anak-anak SD kita. Belum meningkat menjadi anak SMP seperti Pak Jub dari SMP kan. Sama aja, lebih lebih luar biasa, lebih sama-sama luar biasa itu. Iya. Ngomong-ngomong di sana pekerjaannya bagaimana? Lancarkah? Untuk saat ini masih lancar Pak Jub, alhamdulillah. Tapi agak sedikit berbeda saya lihat ini, makanya saya kaget ini. Kenapa ya ini ada ngajak apa bisa video conference, biasanya langsung ketemu begitu kan? Ya itulah Pak Jub, karena mendadak juga Pak Jub. Untuk ketemu kita punya kesibukan masing-masing ya. Apalagi Betul, Pak betul. Jub banyak kesibukannya di laut gitu kan. Jadi susah ngatur waktunya Pak Jub. Bagaimana nih mengajarnya di sana? Ada ada hal-hal lain atau apa yang inti yang kita bicarakan malam ini Pak Bay? Ya, Teman, berpikiran. ya itu Pak Jub, karena hal itu juga saya ingin buat janjian sama Pak Jub karena ada beberapa hal yang saya bingungkan ini Pak Jub dari proses belajar mengajar yang akan saya lakukan nanti di minggu depan Pak Jub. Oh begitu. Iya. Emang ada kendala apa atau ada hal-hal yang lain? Ada masalah atau bagaimana? Bolehlah cerita ke Hmm, kita ini. iya iya. Kalau kalau masalah dalam eh dengan personal nggak ada sih Pak Jub. Ini sih Hmm. masalahnya dalam eh strategi dalam mengajar aja Pak Jub. Oh begitu. Iya. Emang kenapa? Ada apa dengan strateginya Pak Guru? Iya itulah Pak Jub. Ini anak-anak di SD 13 itu Pak Jub. Hmm. Hobinya ya lihat kelihatannya arahnya ke gerak-gerak seperti olahraga permainan, sepak bola, Ah, voli. Hobinya ke arah sana Pak Jub. Jadi bingung saya kan materi dalam PJOK itu kan bukan selalu kegiatan praktek Pak Job. Ada juga kegiatannya memang teori di kelas. hmm. Jadi karena teori itu jadi saya merasa bagaimana ya
siap enggak anak-anak menerima PBM nanti dengan materi itu. Mungkin itu yang saya bingungkan Pak Jub. Oh begitu, sehingga itu yang bisa jadi sebelum melakukan kegiatan pembelajaran ke depan itu yang menjadi beban pikiran Bapak ya. Betul sekali Pak Jub. Menjadi beban sekali karena itulah faktor anak-anak itu Pak Jub. Karena hobinya ke materi yang arahnya ke olahraga permainan gitu, karena memang kita juga kan olahraga permainan tuh memang asik juga, asik karena kompetisi kan. Pas diajak itulah membuat keraguan bagi saya Pak Juk. Iya. Oke, oh begitu. Selain itu ada hal-hal yang menyebabkan murid sehingga proses belajar mengajar di situ bisa terkendala begitu kan? Mungkin dengan Pak Job, karena itu materi nanti itu seperti kebersihan pribadi dan kebersihan lingkungan Pak Job. Jadi kan itu istilahnya materi bersih-bersih lah istilah anak-anak tuh, bukan materi main-main gitu kan. Mungkin salah satunya karena materi bersih-bersih itu juga ya mungkin yang menyebabkan anak-anak ya kurang berminat menurut pikiran saya Pak Job. Berarti mempengaruhi, salah satu yang mempengaruhinya itu mengenai lingkungan ya Pak Guru ya? Iya betul Pak Job. Iya gitu. Jadi bagaimana kondisi, kalau boleh tahu itu kondisi anak-anak di situ bagaimana Pak Guru? Selain anak itu suka lebih banyak berolahraga, langsung praktek dan lingkungannya di situ, atau kondisi hal-hal lain yang bisa mempengaruhi mereka begitu apa? Kondisi mereka mungkin karena mereka satu mungkin dekat dengan pantai ya Pak Ju. Ya, jadi hobinya ya udah ketemu air udah happy gitu, udah sudah hore bilang mereka kan. Tapi kalau kondisi diberi materi materi yang di dalam kelas itu sedikit banyak termenungnya Pak Juk. Berarti itu yang membuat mereka bosan nih ya? Bisa. Karena atau mungkin karena lebih banyak beraktivitas mereka, seperti yang Bapak sampaikan, di sisi lain lingkungan mereka di situ dekat tepi pantai ya. Tentu lebih banyak bermain. Oh begitu Pak, baik. Ngomong-ngomong dari antara masalah itu tentunya pembelajaran harus tetap berlangsung kan? Iya, itulah pembelajaran terus akan berlangsung, tapi kesiapan untuk menerima tuh masih saya khawatirkan Pak Juk. Kesiapan siswa itu. Begitu. Kalau boleh tahu nih Pak Bay, untuk rencana Bapak untuk mengatasi persoalan itu, masalah itu, agar tetap proses pembelajaran itu tetap berlangsung, efektif, ada enggak rencana yang Bapak ambil atau langkah yang Bapak ambil? Rencana saya sih Pak Jub, ingin membuat pembelajaran meskipun itu belajarnya teori, tapi akan saya buat seperti modifikasi permainan kecil, ada aktivitas geraknya di sana Pak Jub. Meski itu teori, ada aktivitas geraknya. Jadi dengan itu saya rasa sih anak-anak sedikit tertarik untuk belajar. Atau ada selain itu faktor yang mendukung lainnya, rencana yang Bapak pakai, misalnya bagaimana fasilitas di sana atau bagaimana kondisi di situ? Yang untuk supaya pembelajaran ini tetap berjalan efektif, ada tidak apa yang Bapak butuhkan? Iya, mungkin saya memanfaatkan fasilitas yang ada di kelas itu, terutama Pak Jub, untuk
melakukan proses pembelajaran agar lebih efektif, karena kalau kita pakai fasilitas yang lain mungkin dalam melakukan memodifikasi itu mungkin agak sedikit kesulitan. Rencana saya memakai fasilitas yang ada saja, Pak Ju. Oh, artinya menggunakan fasilitas sesuai yang ada di sana ya Pak Bay. Iya. Jadi karena sudah ini, kapan rencana itu kira-kira Bapak rencanakan supaya kegiatan ini dapat terlaksana? Karena kebetulan hari Senin besok ada PJOK di kelas 6, mungkin saya akan langsung mempraktekkan Pak Jub dengan apa yang permainan yang akan saya lakukan dengan materi kebersihan itu, Pak Jub. Selain itu, yang Bapak harapkan dukungan atau bagaimana hal-hal lain yang berkepentingan dalam hal ini, ada enggak Bapak berencana atau dukungan yang Bapak harapkan ke depannya? Betul, dukungannya terutama ke siswa sendiri Pak Jub ya, untuk bisa aktif dalam proses pembelajaran. Terus yang kedua, mungkin saya meminta teman sejawat saya untuk mengobservasi saya bagaimana proses pembelajaran itu akan berlangsung secara efektif dan menyenangkan bagi murid-murid nanti, Pak Jul. Oh, keren sekali ini. Saya dengar ini salah satu solusi yang luar biasa ini, Pak Bay. Artinya memang kita tidak boleh melakukan suatu kegiatan tanpa dukungan orang lain gitu kan, seperti yang Bapak sampaikan begitu. Ini luar biasa, kalau menurut saya itu luar biasa itu Pak Bay. Artinya supaya dapat berjalan dengan baik ya, salah satunya yang Bapak sampaikan itulah itu. Yang Bapak sampaikan luar biasa ini memang. Jadi selain itu Pak Bay, ini kalau saya lihat ini diskusi kita ini sangat luar biasa ini. Sangat artinya saya juga pun menikmati diskusi kita hari ini. Jadi dalam sesi diskusi kita kali ini, apa komitmen dan kesimpulan yang Bapak ambil dalam hal ini, atau bagaimana perasaan Bapak ketika kita berdiskusi malam hari ini? Oke, untuk komitmennya Pak Jub, saya akan mencoba menerapkan semaksimal mungkin di dalam kelas nanti apa yang sudah kita bicarakan tadi, dan untuk perasaannya sangat senang sekali Pak Jub dengan berbicara dengan Pak Jub, terbuka juga ide-ide saya. Sebelumnya saya merasa tidak terpikirkan hal yang sudah kita bicarakan tadi Pak Jub, ternyata mendapatkan ide juga ya. Iya, namanya rekan sekerja gitu kan. Saya pun nanti butuh juga Bapak, bagaimana Bapak memberikan dukungan ke saya selaku sebagai sama-sama guru gitu kan. Ada luar biasa ini Pak Bay, luar biasa. Atau ada hal lain yang ingin disampaikan selain ini? Saya minta dukungan juga dari Pak Jub. Tetap semangat. Oke Pak Bay, saya pun menikmati diskusi kita malam hari ini, luar biasa. Tetap semangat dalam pekerjaannya, dan ini sudah larut malam ini Pak Bay. Iya Pak Jub. Kita istirahat. Terima kasih. Iya Pak Jub, sama-sama. Terima kasih Pak Jub atas waktunya Pak Jub. Nanti bisa kita diskusi lebih jauh lagi. Terima kasih Pak Bay, selamat malam. Oke, baik Pak Jub, selamat malam. Baik, Pak Juprial Saogo sebagai coach, puji Tuhan telah dilaksanakan berjalan dengan lancar seperti air, ya, seperti Tirta, luar biasa Pak.
saya lihat tadi praktik coaching yang sudah Bapak Juprial Saogo lakukan bersama dengan Bapak Bayu Primana. Jadi saya pikir sangat menginspirasi. Ya, mohon maaf ada sedikitlah pertanyaan saya ya kepada sebagai coach yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching. Apakah sudah sesuai Pak dengan indikator yang sudah kita sepakati di awal tadi Pak? Kalau saya amati kegiatan ini karena saya juga menikmati meskipun sebenarnya coach ini memang ibaratnya mengharapkan suatu dukungan, tetapi saya pun merasa menikmatinya. Dan saya melihat ketika saya berdialog dengan coach Pak, saya melihat ide-ide kreatifnya, ya sudah muncul langkah yang akan diambilnya itu sudah jelas. Artinya dari masalah itu dia melihat solusi dan tindakan-tindakan yang akan diambil ke depan. Kapan mau dilakukan? Jadi untuk rencana aksi sudah terlihat karena dari diskusi itu dia sudah terukur lah. Tinggal tindak lanjutnya bagaimana ke depannya. Baik. Betul sekali yang dikatakan oleh Pak Juprial Saogo. Saya pikir kita sudah sinkron. Ya, tadi saya juga sudah mengamati jalannya coaching antara Bapak dengan Pak Bayu. Jadi sekali lagi saya mohon izin untuk menyampaikan pengamatan saya ya Pak ya. Jadi Pak Juprial Saogo sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot saya lihat tadi Pak. Sehingga ide-ide dari Koci dalam hal ini Pak Bayu Primana sudah tergali Pak. Jadi sudah terlihat runtut. Jadi bahkan dalam jangka waktu pendek ketika hari Senin ya melaksanakan pelajaran PJOK beliau akan langsung laksanakan. Jadi waktunya jelas Pak. Ya. Siapa saja yang akan membantu juga udah beliau sampaikan. Apa saja yang akan dibuat jelas tadi Pak. Ada kita dengarkan bersama-sama. Media pembelajaran juga sudah sangat detil. Jadi apa yang beliau sampaikan sudah tergali semua. Saya sangat mengapresiasi. Saya kasih 2 jempol dalam hal ini Pak. Kemudian pertanyaan saya Pak, dari ketiga kompetensi itu ya kan di sana ada kehadiran penuh. Iya. Ya, ada juga di situ mendengarkan dengan aktif dan juga menggali pertanyaan berbobot. Ya, pertanyaan saya adalah ke depan apa sebenarnya kompetensi yang mau Bapak kembangkan, Pak? Oke, baik Pak. Sebetulnya saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot memang. Tapi mungkin lebih eksploratif. Jadi lebih menggali lebih potensi coaching karena pada dasarnya setiap kita tentu memiliki potensi yang luar biasa. Apabila kalau seandainya kita menggunakan pertanyaan yang berbobot, tentunya ide-ide yang dari coach itu dan solusi langsung pada saat itu mungkin bisa terpikir secara langsung, oh ini langkah yang akan dia ambil. Artinya dengan itu yang ke depan saya lakukan Pak untuk tetap mengeksplor lagi pertanyaan-pertanyaan yang menggali yang bisa memunculkan ide kreatifnya. Baik, luar biasa. Berarti dalam hal ini Bapak ingin menggali potensi-potensi supaya bisa mencari solusi ya, dan juga bisa menyimpulkan sendiri, kan begitu ya Pak ya? Terima kasih banyak Pak, kita sudah larut malam, jadi senang sekali kita bisa bersama-sama ya. Terima kasih juga atas waktunya Pak, Bapak sudah menyempatkan waktu. Mudah-mudahan ke depannya Pak Juprial bisa menjadi seorang coach yang sangat luar biasa ya harapan. Kalau ini sudah baik dan sangat baik Pak. Jadi mungkin saya pikir cukup kita ajak Bapak Bayu Primana sebagai coach untuk bergabung bersama dengan kita. Apa masih bersama dengan kita Bapak Bayu? Terima kasih Bapak coach kita telah menyampaikan luar biasa Bapak coach. Ya, ini suatu pertemuan yang bukanlah suatu kebetulan.
tetapi sudah ya kita rencanakan. Jadi cukup sekian, akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat beristirahat dan sampai jumpa di lain waktu. Izin live, Bapak-Bapak.